Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia, yang lebih berkah belajarnya doa dulu ya. Oke. Silakan untuk doa. Bersiap. Siap. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketemu lagi nih sama belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sebelumnya itu Bapak mau cek dulu nih ya. Cek harga. Dafa ada? Iya. Alia? Ya. Afi? Iya. Asti? Iya. Iya. Tata? Iya. Dini? Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita nyanyikan lagu nasional dulu. Judulnya Maju Merdeka. Ayo semuanya maju. Semangatnya sudah ada ya? Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Cerpen. Apanya nih cerpen yang belajar ini? Unsur? Ya, unsur ya. Bapak mau coba tanya nih, ya. Coba tanya barangkali ada yang masih ingat, kemudian minggu lalu atau berikutnya di unsur intrinsik. Ada berapa nih unsur intrinsik cerpen nih? Oke, silakan. Di antaranya itu ada tema, tokoh dan tokohan, alur, sama latar, terus ada sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. Betul ada gaya? Saya terus lagi. Amanat deh. Oh, boleh amanat. Amanat itu pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Amanat pesan moral yang disampaikan penulis Kepada pembaca. kepada pembaca. Amanat itu ada dua cara nih penulis dalam menyampaikan. Ya. Kira-kira apa? Yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Kalau misalkan yang tersirat itu dia tidak ditulis, kalau misalkan yang tersurat dia ditulis. Oke, kalau tersirat tidak ditulis, ya kita harus memahaminya. Tapi kalau tersurat ditulis ya, jelas. Setelah amanat punya latar. Latar siapa coba yang masih ingat? Oke, silakan. Latar itu ada 3 jenisnya. Ada 3 jenisnya. Ya. Apa saja? Waktu, suasana, dan tempat. Latar, waktu, suasana, dan Tempat. Oke, terima kasih. Coba lagi. Oke. Berarti masih ingat ya? Masih ingat ya? Aman ya? Aman ya? Baik. Nah, kalau masih ingat alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus ingat, tempel gitu ya, tidak lupa. Nah,
kita akan lanjutkan nih ke pembahasan berikutnya, begitu ya. Kita akan lanjutkan dulu unsur membangun cerita pendek. Ya. Unsurnya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsiknya dulu nih, gitu ya. Di pertemuan berikutnya baru kita akan belajar ekstrinsiknya. Menganalisis intrinsik di hari ini, pertemuan berikutnya akan menganalisis unsur ekstrinsiknya. Nah, ini adalah kompetensi dasar tentang itu menganalisis unsur-unsur membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Adapun indikator pencapaiannya untuk hari ini ialah menjelaskan unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Lalu langkah-langkah pembelajarannya, pertama kita akan menonton film pendek nih. Suka nggak kira-kira nonton film? Suka ya? Kita nonton film pendek. Lalu yang kedua nanti akan pembagian kelompok. Setelah pembagian kelompok, nanti Bapak akan membaca cerita pendek. Selanjutnya mengerjakan angka pendek dan nanti ada narasi tiap kelompok. Ya? Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. dan menyadari bahwa dia harus berubah. Iya, sama-sama Sintia. Ada dua orang anak tadi ya. Yang pertama anak yang Anja ya, itu dari keluarga berada. Yang kedua anak yang mandiri ya, mandiri tapi dari keluarga yang kurang berada nih. Ini juga dikatakan yatim piatu ya. Dilihat dari mana yatimnya tuh? Pas berangkat ya, amit ya, sama foto ayah sama ibunya. Nah, kemarin amanat dari film ini. Sabar. Yang mana dulu ya? Kanan dulu deh, boleh. Sabar. Jadi amanat dari cerita tersebut yaitu tidak boleh menilai seseorang dari luarnya. Aku menjawab amanat dari film pendek ini. Jadi karena manusia kan belajarnya sama, jadi kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Oke, terima kasih buat semuanya. Cerpennya ini, ya, pelajaran mengarang karya Seno Gumira Ajidarma. Begitu. Cerpen yang tidak banyak, hanya 5 halaman, begitu ya. Nah, ini silakan kalian baca, ya. Kalian analisis, didiskusikan kira-kira unsur intrinsiknya ada apa saja dan seperti itu. Paham ya? Oke. Baik, ini Bapak kirim ke grup.
itu alur campuran, dan latar tempatnya itu ada ruang kelas, tempat kerja si Mami, ruang di depan rumah Sandra, dan di kolong ranjang. Habis itu di atas ranjang rumah ibu guru tari, dan terakhir pelajar. Terus ada juga latar waktu. Latar waktu itu ada jam sekolah malam hari setiap hari Minggu sebelum Sandra tidur. Kalau latar suasananya itu ada gelap, menyedihkan, penuh dengan cinta. Kelompok kami setuju dengan pendapat kelompok 3 bahwa tema yang dibawa dari cerita ini adalah tekanan batin dari anak seorang pelacur. Nah, bisa mengapa temanya begitu? Karena bisa terlihat dari beberapa paragraf bahwa si Sandra ini mengalami tekanan batin, mengalami trauma, dan mengalami memori yang buruk akibat perlakuan buruk ibunya. Oke, cukup. Terima kasih. Berdasarkan video film pendek yang berjudul Berubah sama menganalisis unsur intrinsik cerpen pelajaran mengarang karya Seno Gumira Adidata. Oke, baik, terima kasih. Yang sudah dipahami hari ini ialah unsur intrinsik cerpen dalam cerpen pelajaran mengarang karya Seno Gumira Adidharma, mulai dari alur, tokoh dan penokohan, tema, dan juga latar. Begitu. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan nih, ya, menganalisis unsur intrinsiknya dan juga unsur ekstrinsik, begitu. Baik, sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu agar nanti sebelum sekolah kita dalam keadaan selamat, ya, tidak berkurang satu apapun nih, ya, lengkap semuanya, ya. Baik, Tinggal tolong titip. Bersiap. Siap.